Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Apa kabar sahabat Nakhoy, para peserta 21 Days to be Transhuman, Coaching Life Awareness 21 Days to be Transhuman? Apakah yang sudah alumni maupun sedang proses pada hari ke-10 ini? Semoga buku ini sudah sampai ke alamat Anda masing-masing dan tolong bisa berikan komentar di channel ini apakah Anda sudah mendapatkan buku 21 Days to be Transhuman atau belum. Dan juga jangan lupa untuk memberikan like, comment, and subscribe. Sahabat-sahabat Nakhoy, oh ya, baju yang saya gunakan ini adalah baju untuk in-house training Outbound Seven Awareness. Ini waktu diadakan untuk Kementerian Agama, sehingga ada logonya dan ada tulisan Outbound Seven Awareness. Jadi ketika ada lembaga atau kementerian atau perusahaan yang dia collab dengan kami, maka model t-shirt untuk outbound-nya adalah seperti ini. One day, semoga juga dengan perusahaan atau lembaga Anda, teman-teman yang great. Baik, kita mulai pada hari ke-10 ini. Setelah Anda melewati day to day, dari day 1, day 2, dan terus sampai hari ke-10 hari ini, kita masuk kepada sebuah latihan yang super penting, yaitu latihan untuk mendengar efektif. Ada sebuah kutipan menarik di halaman 118 buku 21 Days to be Transhuman yang diterbitkan oleh Zaman. Filosof terkemuka Cina yang hidup 551 sampai 479 sebelum Masehi, Confucius dalam sebuah kalimatnya, manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam bertindak. Luar biasa ya teman-teman yang great ya dalam bertindak dan rendah hati dalam berbicara. Bukan terbalik ya, dia dalam bicaranya kemudian ekstrim tapi ternyata bertindaknya juga sombong. Nah, itu menurut ya filosof dari Cina tidak sesuai. Teman-teman yang hebat ya, sahabat-sahabat yang great, juga ada sebuah tulisan juga dari Ernest Hemingway dalam kalimatnya, saya suka mendengarkan. Saya telah belajar banyak dari mendengar dengan hati-hati. Kebanyakan orang tidak pernah mendengarkan. Wow, ya. Saya ingin bacakan sambil nanti kita ulas ya. Ini buku yang saya tulis, 21 Days to be Transhuman. Teman-teman yang great. Rata-rata manusia dewasa berbicara kurang lebih sebanyak 14.000 kata dalam sehari. Wow ya. Ironisnya sebagian besar adalah kata-kata negatif dan lebih dari itu yang mengagetkan saya adalah banyak dari kata-kata yang betul-betul tidak efektif. Teman-teman yang great ya. Ada kutipan dari buku saya yang lain, Seven Awareness. Saya tulis bahwa ya pembicara yang hebat adalah pendengar yang luar biasa. Kalau Anda seorang guru, seorang dosen, seorang entrepreneur, seorang kepala sekolah, rektor, atau apapun itu, di luar begitu hebat. Tapi apakah Anda seorang pendengar yang hebat ketika masuk ke ruang keluarga Anda? Mendengarkan putra Anda, putri Anda, pasangan Anda, sehingga kemudian di rumah itu tetap terbangunlah suasana yang harmonis. Di dalam buku saya yang lain, Seven Awareness of Excellent Parenting, di materi yang kedua tentang Awareness of Silence, orang tua di atas rata-rata adalah pendengar yang hebat untuk putra-putrinya. Ada banyak orang tua yang di luar begitu hebat, tapi ketika di dalam, dia juga bukan siapa-siapa. Kenapa bukan siapa-siapa? Karena ketika anak melihat ayahnya pulang, ibunya pulang, dia tidak ingin melihat seorang direktur, seorang manajer, seorang entrepreneur, seorang profesional yang dibayar begitu mahal oleh perusahaan, tapi dia ingin pulang melihat ayahnya, ibunya sebagai seorang sosok ayah, sosok ibu, sosok bunda yang kemudian berwajah menyenangkan, auranya aura kasih, yang kemudian tidak ada penghalang antara jiwa anak dan jiwa orang tua. Tapi banyak orang tua yang akhirnya dia tidak bisa mendengarkan putra-putrinya di rumah karena dia membawa label, jabatan,
pekerjaan, kapital yang dia bawa ke rumah sehingga menjadi jubah yang besar, menjadi penghalang antara dirinya dan putra-putrinya. One day, ketika dia tua, berusia 80 tahun, 70 tahun, dan anak-anak tidak ada satupun yang dekat dengan dia akan mengatakan, seandainya dulu saya bisa mendengarkan anak-anak saya. Seandainya dulu saya bisa menyimak kata-kata anak saya. Seandainya dulu saya bisa dekat dengan anak-anak saya. Mungkin hari ini dia masih bersama dengan saya. Wow, kisah yang sering kita dapatkan, atau mungkin kisah ini sebagian Anda pernah melihat atau bahkan mengalami langsung ketika sulitnya begitu mendekati jiwa orang tua. Atau kebalikannya, Anda hari ini menjadi seorang orang tua yang terhalang oleh pembatas yang tidak jelas antara Anda dan putra-putri Anda. It's okay, kita tidak membahas banyak tentang 7 Warners of Excellent Parenting, karena di buku ini saya sendiri membahasnya lebih spesial tentang 7 Warners of Excellent Parenting yang saya tulis tahun 2022 ini. Saya dan istri menulis tentang 7 rahasia menjadi orang tua unggul di atas rata-rata. Hari ini saya tidak membahas buku ini, saya lanjutkan membahas buku 21 Days to be Transhuman. Oke, ternyata ada beberapa hambatan yang membuat orang kemudian sulit menjadi pendengar yang luar biasa buat anak-anaknya. Yang pertama adalah merasa serba tahu. Ya, tentu saja orang tua pasti lebih tahu daripada anak-anak, ya kan? Orang tua karena belajar lebih awal, kuliah lebih awal, pengetahuan lebih awal, maka orang tua pasti lebih awal, lebih tahu daripada anak-anaknya. Tetapi disitulah dibutuhkan kerendahan hati seorang jiwa orang tua, seorang jiwa Anda. Apakah ya kemudian merasa ya kita bisa rendah hati? Ketika seorang suami rendah hati kepada pasangannya, kepada istrinya, ketika seorang istri rendah hati kepada suaminya, ketika seorang atasan rendah hati kepada anak buahnya, ketika seorang pimpinan, dosen rendah hati kepada murid-muridnya atau mahasiswanya, maka disitulah keajaiban dari komunikasi atau mendengar efektif. Karena hambatan dari mendengar efektif adalah nomor 1 adalah ketika seorang pendengar merasa sudah tahu. Ketika saya ikut sebuah seminar dan saya akan mengatakan, I know, saya sudah tahu semua ini disampaikan, maka nggak ada satupun ilmu yang masuk kan. Ketika Anda ikuti sebuah seminar saya dan Anda mengatakan, I know, apa yang Anda dapatkan? Nothing. Nggak ada satupun. Tapi ketika Anda kemudian teachable dalam istilah 21 Days to be Transhuman, maka Anda mulai mendapatkan sesuatu yang baru, new inspiration, new knowledge, bahkan new awareness yang akhirnya melahirkan new action, teman-teman yang great. Dan ini tidaklah mudah. Anda butuh berlatih, dan berlatih. Semakin Anda menjadi pendengar yang hebat di luar sana, maka seringkali semakin sulit menjadi pendengar yang efektif ketika di rumah. Selamat buat Anda yang berhasil mempraktekkan. Di luar sana Anda menjadi pembicara hebat dan juga di rumah berhasil menjadi pendengar yang hebat. Bukan menjadi pembicara yang hebat di rumah. Saya kalau di rumah lebih banyak menyimak anak-anak saya. Mendengarkan mereka, menyimak mereka, mendengarkan istri, dan itu adalah amazing word yang sangat dahsyat. Apalagi putra, saya punya 3 anak, 3 perempuan, 1 anak laki-laki. Dan ketika mereka bicara, saya menyimak dengan antusias, bahasa tubuh saya juga menghadap ke dia, dan terlibat langsung dengan tanpa memegang gadget atau handphone, sehingga dia akan merasa bahwa ayahnya memperhatikan dia sesungguh-sungguhnya perhatian. Ada loh orang tua yang kadang-kadang ketika anaknya bicara langsung mengatakan, ayah nggak ngerti, bunda nggak ngerti, ya nggak paham PR-nya, belum melihat apa-apa sudah bilang nggak paham. Ya, jadi teman-teman yang great, hati-hati, karakter sudah serba tahu, ini membuat kita kurang menjadi pendengar yang hebat, pendengar yang efektif.
Maka latihan nomor 1 ini adalah bagaimana kita, latihan nomor 10 ini bagaimana kita menjadi pendengar yang efektif. Saya pernah meng-coaching, melatih peserta artis yang kemudian dia bercerai dan kemudian bicara di media TV waktu itu bahwa dia nggak ada prinsip yang berbeda, padahal sudah begitu lama pernikahan itu. Sebenarnya salah satu problem terbesarnya bukan nggak ada prinsip, bukan prinsip yang berbeda, tapi ketika sesama keduanya antara suami dan istri sudah nggak bisa saling mendengarkan. Ketika ada yang bicara langsung dipotong, ketika yang bicara nggak dipercayai, dan ini problem toksik dalam komunikasi, teman-teman hebat. Ini sering menghambat kita dalam komunikasi yang akhirnya kita sulit menjadi pendengar yang luar biasa. Maka rumah tangga yang panjang, rumah tangga yang begitu hebat sampai ulang tahun emas dan sebagainya, pasti hakul yakin di antara dua orang itu, apakah suaminya, apakah istrinya, salah satunya adalah pendengar yang hebat. Istri lagi ngomong apa, suaminya mendengarkan. Oke, nggak ada keributan. Tapi ketika istrinya ngomong apa, suami juga ngomong lagi, apa terjadi? Berantakan kan? Pernah ada sebuah kejadian, sahabat, ketika seorang pengusaha sukses pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, tapi dia istrinya cerewet sekali, dan dia bisa sebenarnya menikah dengan banyak perempuan, tapi nggak melakukan itu. Dan dia mau konsultasi kepada pemimpin Khalifah Umar. Maka dia datang ke rumah Umar bin Khattab, ketika mengetuk pintu, ternyata Umar juga sedang dimarahi sama istrinya. Dan Umar bin Khattab diam saja, mendengarkan saja. Dan dia kaget, seorang khalifah, seorang pemimpin dimarahi istri, diam aja. Selesai itu keluar Umar bin Khattab, dia tanya, wahai pemimpinku, kenapa tadi istrimu begitu marah dan kau diam saja? Dan Umar mengatakan ya bahwa mendengarkan istri yang sedang marah salah satu cara ajaib membuat rumah tangga menjadi bahagia. Karena saya ingat bagaimana perjuangan istri yang begitu hebat, begitu banyak berkorban demi anak-anak saya. Wow, amazing ya teman-teman Increase. Jadi teman-teman yang luar biasa. Yang kedua, hambatan berikutnya adalah sombong. Kesombongan ini yang sering membuat orang sulit mendengarkan orang lain. Ketika seseorang dia merasa dirinya lebih tinggi dan orang lain rendah, disitulah cikal bakal kesombongan itu. Tapi hati-hati, dalam hadis qudsi Allah berfirman bahwa kesombongan itu adalah jubahku dan aku nggak izinkan makhlukku, umatku atau makhluk ya menggunakan jubah itu. Maka biasanya orang yang sombong tidak lama berikutnya akan terjungkal, akan gagal, akan jatuh dan akan merana, teman-teman hebat. Jangan sombong, karena kesombongan itu membuat kita akan tertinggal di kemudian hari, walaupun sekarang mungkin sukses. Karena di dalam buku Seven Warners SDM ada 3 masanya. SDM masa lalu, SDM hari ini, dan SDM masa depan. Setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya, teman-teman hebat. Yang ketiga adalah kebiasaan membantah. Kebiasaan ini yang ya akan membuat kita sulit menjadi pendengar yang luar biasa. Coba kita mulai dari hubungan persahabatan kita. Mungkin Anda punya seorang teman, seorang sahabat, rekan kerja yang kalau berbicara Anda bantah. Mungkin sekali masih oke, tapi setiap bicara Anda bantah. Mungkin karena Anda merasa lebih tahu, dan lama-lama apa yang terjadi? Dia akan menjauhi Anda, akan meninggalkan Anda, dan itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Ya, dalam hal rumah tangga juga serupa, dalam banyak hal juga serupa. Dan ini yang harus dilatih dalam latihan hari ke-10 ini. Dan kebiasaan membantah ini juga sering muncul ketika kita di rumah, ketika dengan putra-putri kita. Maka salah satu tips dalam 21 Days to be Transhuman, termasuk tips dari buku ini, adalah hindari kata tapi dan rubahlah dengan dan. Karena kata-kata tapi kalimat tapi itu akan membantah kalimat sebelumnya. Sementara kalau dan, dia akan melanjutkan kata-kata sebelumnya. Ada orang tua bilang, kamu nih
rajin tapi malas mandi. Tapi kalau Dan kamu rajin dan baik hati. Berbeda bukan? Ya, teman-teman yang great. Dan yang berikutnya yang juga sangat penting, teman-teman, yang keempat adalah menjatuhkan orang lain di depan umum. Ini juga pantangan yang sangat-sangat harus dipantang. Ya, bahkan kalaupun berdebat, ada etika, ada akhlak bagaimana kemudian membantah dengan tidak mempermalukan sahabat kita. Ya, apalagi kita nggak berdebat, ya, kita menjatuhkan seseorang dengan sejatuh-jatuhnya tanpa sadar kita sedang menjatuhkan diri kita sendiri, ya kan, sahabat-sahabat yang great, teman-teman yang luar biasa. Dan di halaman 122 di sini ada 11 cara menjadi pendengar yang efektif. Anda silakan baca buku ini, luar biasa, amazing, 11 ini, dan ya, Anda akan dengarkan audiobook saya juga yang dikirim selama 21 hari kalau Anda peserta coaching life awareness di angkatan yang ada, teman-teman yang great. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, menjadi pendengar yang efektif adalah sebuah cara untuk memantaskan, menaikkan kualitas diri kita menjadi manusia di atas rata-rata. Miliki buku 21 Days to be Transhuman ini dan ikuti pelatihannya yang diadakan setiap hari Kamis jam 1 siang sampai jam 5 sore. Hubungi Nako Center. Anda bisa lihat di websitenya nakoi.id atau juga WA di 0878 78 lagi 28 9001. Saya Nakoi, penulis buku 21 Days to be Transhuman dan Seven Wonders. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.